Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan juga konsentrasi ya. Dan jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat atau hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat? Yaps, betul. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Nah, salah satu cerita rakyat atau hikayat yang mungkin pernah anak-anak baca ataupun anak-anak lihat yaitu Timun Mas. Nah, sudah ada yang pernah lihat? Oke, kita lanjut ya. Cerita rakyat memiliki fungsi. Nah, ada 3 fungsi cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat atau hikayat sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Itu adalah 3 fungsi cerita rakyat. Berikutnya, karakteristik hikayat. Ada yang sudah tahu apa saja karakteristik hikayat? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, karakteristik hikayat. Terdapat kemustahilan dalam cerita. Artinya, cerita yang terdapat di dalam hikayat adalah hal yang tidak logis. Jadi di luar nalar. Seperti Timun Mas, itu kan tidak mungkin anak keluar dari sebuah timun, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Artinya, tokoh-tokoh dalam hikayat memiliki kesaktian atau mempunyai kelebihan lain dari manusia biasanya. Jadi, tokoh utama ataupun tokoh-tokoh yang lain dalam hikayat itu biasanya memiliki suatu kelebihan ataupun kesaktian. Nah, yang ketiga yaitu anonim. Berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal ini karena hikayat disampaikan secara lisan. Biasanya cerita rakyat itu disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian ditulislah cerita rakyat tersebut. Nah, karena dari lisan ke lisan, jadi kita tidak tahu siapa pencerita asli dari cerita rakyat tersebut. Seperti itu anak-anak. Nah, yang keempat yaitu istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris berarti latar tempat dan tokoh adalah menceritakan kehidupan istana. Nah, yang kelima yaitu menggunakan alur berbingkai. Apa itu alur berbingkai? Jadi, dalam cerita rakyat ada cerita lain di dalamnya. Misal Timun Mas. Nah, permasalahan utama dari Timun Mas itu kan anak yang lahir dari timun, kemudian 17 tahun mau diambil oleh raksasa. Nah, di situ ada masalah lain atau cerita lain, misal ibunya sakit ataupun temannya ada yang tidak suka dengan Timun Mas. Nah, itu juga salah satu cerita lain yang ada dalam cerita rakyat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Ada yang sudah tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat? Oke, ada 6 nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama, nilai religi atau agama. Yang kedua, moral. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, sosial. Yang kelima, edukasi. Dan yang terakhir yaitu estetika atau keindahan. Kita bahas yang nilai agama. Oke, yang pertama, nilai agama merupakan nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umumnya berisi pesan untuk taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar.
Nah, itu adalah nilai agama. Kemudian yang kedua, nilai moral. Nilai moral mengandung pesan moralitas tertentu yang hendak diberitahukan kepada pembaca. Misalnya pesan untuk mentaati nasihat orang tua, tidak melupakan orang tua saat sudah sukses, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan kehidupan sesama atau sosial kita. Biasanya berisi nasihat untuk hidup tidak mendiskriminasi atau hidup saling mengasihi sesama. Nah, yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya mengandung nilai-nilai budaya setempat di tempat pembuatan hikayat tersebut. Misalnya memuat nilai budaya tradisi zaman dulu pada masa kerajaan atau sejenisnya. Contohnya, tradisi pergantian kekuasaan raja dengan anaknya. Kemudian yang kelima yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Merupakan nilai pendidikan yang ditanamkan dengan melalui hikayat, misalnya nasihat untuk mencari ilmu seluas-luasnya selagi hidup di dunia. Jadi yang terakhir yaitu nilai keindahan atau estetika, jadi keindahan dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut yang bertujuan untuk menghibur dan juga untuk menghilangkan lara. Seperti itu anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian, fungsi, karakteristik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak bisa pelajari lagi mengenai cerita rakyat. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.